Perkenalkan, nama saya Rahmat Andri Atmoko. Saya adalah dosen di program studi D3 Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Internet of Things. Mata kuliah Internet of Things merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 untuk program studi D3 Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 4 SKS praktikum. Tujuan mata kuliah Internet of Things untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam merancang serta mengembangkan sistem IoT. Mencakup teori arsitektur IoT yang terdiri dari lapisan persepsi atau perangkat, lapisan jaringan atau konektivitas, hingga lapisan cloud atau aplikasi. Dengan pendekatan Project Based Learning atau PBL yang diterapkan selama 16 pekan, sehingga mahasiswa mampu menganalisis tren teknologi IoT, merancang prototipe berbasis perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengembangkan dashboard berbasis web untuk visualisasi data secara real-time. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup sikap disiplin, penguasaan konsep teoritis teknologi informasi, kemampuan pemecahan masalah, kerjasama, dokumentasi, serta penerapan solusi berbasis teknologi informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran, pemahaman perkembangan teknologi IoT di sekitar, pemahaman arsitektur sistem IoT, kemampuan merangkai rangkaian elektronika dan pemrograman perangkat IoT, serta kemampuan mengembangkan sistem dashboard IoT berbasis web. Referensi mata kuliah, buku yang digunakan pada mata kuliah ini adalah modul praktikum Internet of Things oleh Rahmat Andri Atmoko tahun 2025, kemudian buku dari Vedat Ozan Oner tahun 2021 berjudul Developing IoT Projects with ESP32, dan referensi pendukung meliputi membangun web IoT dashboard menggunakan framework kode editor Rahmat Andri Atmoko tahun 2024, berlatih membuat project Internet of Things Rahmat Andri Atmoko 2023, dan dasar implementasi protokol MQTT menggunakan Python dan Node-MCU Rahmat Andri Atmoko tahun 2019. Kemudian sistem pembelajaran pada mata kuliah ini itu menggunakan metode pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PBL. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui proyek nyata yang mencakup pembuatan perangkat IoT, mulai dari perancangan rangkaian elektronika, pemrograman microcontroller, hingga pengembangan dashboard berbasis aplikasi web. Durasi pembelajaran berlangsung selama 16 pekan dengan rincian pekan 1 hingga pekan 7 pembelajaran teori dan praktik, diakhiri dengan ujian tengah semester berupa presentasi proyek awal. Pekan 9 hingga pekan 15 yaitu pengembangan proyek lanjutan yang diakhiri dengan ujian akhir semester berupa demonstrasi proyek. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah IoT ini dilakukan melalui pertama, penugasan pada modul praktikum dengan bobot 30%, kemudian proyek UTS berupa presentasi proyek awal dengan bobot 30%, dan diakhiri dengan proyek UAS berupa demonstrasi proyek akhir dengan bobot 40%. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah untuk mata kuliah Internet of Things. Topik hari ini kita akan berbicara tentang arsitektur IoT ya. Untuk memahami IoT, kita harus tahu bagaimana perangkat-perangkat atau sistem dan aplikasi di IoT ini saling terhubung ya. Sehingga konsep arsitektur ini kita harus bedah dahulu begitu ya. Nah, oke, di slide pertama ini seperti yang teman-teman lihat semua ya. Jadi arsitektur IoT itu sebenarnya hanya terbagi menjadi 3 layer ya, 3 layer besar. Ya, yang paling atas kita sebut sebagai
application layer gitu ya, application layer. Tempat di mana nanti kita mendevelop atau mengembangkan aplikasi, menyimpan data, menganalisis data gitu ya. Jadi yang namanya database ya, kemudian yang namanya aplikasi web itu letaknya ada di layer yang paling atas ini gitu. Nah, setelah kita bisa mendevelop aplikasinya gitu ya, kita harus menyambungkannya dengan perangkat ya, perangkat atau hardware IoT-nya. Tentu saja untuk mengkoneksikan dengan hardware kita butuh yang namanya penghubung begitu ya. Sehingga di layer tengah ini kita network layer atau layer penghubung ya, layer jaringan. Nah, di sini nanti teman-teman akan banyak berinteraksi dengan teknologi-teknologi komunikasi ya, termasuk protokol aplikasi ya. Kemudian di layer yang paling penting ya, yang menjadi ciri daripada Internet of Things ya, yang kita sebut things di sini itu bukan things ini artinya everything gitu ya, benda. Nah, berarti kita akan mengontrol, memonitor everything. Nah, things-nya itu ada di layer paling bawah ini ya, di perception layer, tempat di mana nanti kita harus bisa menghubungkan antara sensor dengan aktuator dan juga dengan controller gitu ya. Nah, intinya 3 layer ini akan saling berhubungan, tidak bisa berdiri salah satu saja. Ketika kita memutuskan untuk mendevelop aplikasi berbasis IoT, hardware-nya harus ada, layer komunikasinya, kemudian cloud-nya juga harus ada ya. Nah, intinya kita akan mendevelop aplikasi yang terhubung dengan hardware gitu ya. Oke, di slide berikutnya gitu ya. Nah, ini lebih detail ya, lebih detail bagaimana kita bisa memahami arsitektur IoT ini. Ya, kalau kita mungkin dari bawah dulu ya, dari bawah dulu. Jadi application layer, tempat di mana sensor, aktuator dan controller itu berada dan harus kita kita develop ya, kita hubungkan ya. Nah, di situ kalau kalian lihat ada banyak opsi untuk mendevelop aplikasi IoT ini. Hardware yang bisa kita pakai banyak ya. Ada yang standar industri, ada juga yang standar laboratori ya, atau laboratori atau lab gitu ya. Nah, yang paling gampang kita lakukan di kelas, di perkuliahan adalah kita seperti yang saya bawa hari ini ya. Nah, ini adalah contoh miniatur dari project based learning mata kuliah Internet of Things, di mana nanti kalian akan merakit mulai dari layer paling bawah ya, tengah dan paling atas ya. Nah, ini bentuknya miniatur memang, dan ini akan menjadi tugas project based learning di mata kuliah ini ya. Jadi setelah UTS nanti teman-teman semuanya akan diminta untuk berkelompok membuat perangkat IoT ya, full 3 layer IoT itu harus diterapkan di sana dan bentuknya prototype ya, bentuknya prototype. Nanti kita akan jelaskan bagaimana contoh model prototype ini bekerja ya. Nah, intinya di sini sudah diterapkan sesuai dengan arsitektur yang kita bahas hari ini ya. Nah, di sisi paling bawah itu isinya perangkat. Nah, di situ ada LCD gitu kan, ada LCD untuk menampilkan parameter dari sensor. Kemudian juga ada beberapa sensor di sini ya, seperti terlihat di sini ya, ada sensor juga kan. Nah, ada sensor ultrasonik, sensor jarak, sampai ke aktuator ya. Aktuator itu bisa, kalau di gambar ini bisa motor, bisa lampu gitu ya, atau aksinya itu apa, action dari perangkat kita itu apa. Oke. Nah, kalau di sini ada pintu masuk ya, pakai gerakan gitu ya, parkir ya, pintu palang pintu. Nah, itu kita bisa kontrol, kendalikan ya. Sistem itu kita sebut aktuator ya. Ada aktuator, ada sensor, ada controller. Nah, controller itu apa? Kalau di gambar ini berarti yang ini ya. Kontrol yang kita bahas nanti adalah microcontroller ya, yang bisa kita pakai seperti banyak bilangnya Arduino, ESP32 dan lain-lain ya. Intinya kita harus ngoding di sisi hardware-nya. Nah, setelah layer aplikasi selesai, tidak bisa berhenti di situ. Belum bisa disebut IoT kalau datanya masih di situ aja ya. Karena kita kepengen aplikasi yang kita buat ini, sistem ini kita harus bisa monitor dari jarak jauh melalui internet ya. Jadi siapapun tidak harus di situ, itu bisa memonitor seperti apa ini sistem ini bekerja. Sensornya lagi bekerja atau berapa mobil, kalau ini sistem parking ya, berapa mobil yang masuk, berapa mobil yang keluar harus termonitor dari internet. Nah, disitulah Internet of Things itu punya manfaat gitu ya. Jadi tidak berhenti di sisi perception layer ya, tapi harus dinaikkan, data itu harus dinaikkan sampai ke
sisi server cloud atau aplikasi. Nah, jadi syaratnya di situ. Oke. Nah, kemudian nanti di sisi network layer, nanti kalian akan banyak punya opsi yang bisa kalian pakai. Jadi teknologi komunikasi yang bisa kita pakai itu ada banyak. Ya, beberapa familiar di kalangan kalian ya, teman-teman pasti banyak yang sudah tahu ya, seperti Bluetooth gitu kan. Bluetooth, kemudian NFC ya. Kemudian ada Wi-Fi gitu kan. 4G, 5G. Nah, itu punya karakteristik yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, sedikit saya jelaskan ya. Dari grafik ini sebenarnya menjelaskan use case kebutuhan kita itu yang tepat pilih yang mana gitu ya. Nah, misalkan di sini ada grafik hubungan antara data rate dengan range ya. Semakin ke kanan, jarak jangkauan yang bisa ditransmitkan data itu semakin panjang ya, bisa puluhan kilo gitu kan. Tapi semakin ke atas data rate berarti semakin besar data yang bisa dibawa. Sebagai contoh kita lihat 5G. 5G adalah salah satu teknologi komunikasi yang hari ini lagi hype lah ya, sedang berkembang gitu kan. Paling cepat. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini kelihatan posisi dia ada di sebelah kanan atas. Ya, berarti kalau atas data rate-nya paling tinggi, dia bisa membawa bandwidth data yang sangat besar. Ya, misalkan kamu streaming video dengan kualitas 4K, 10K itu kan sangat gede ya. Nah, itu berarti dia bisa, karena data rate-nya tinggi. Dan dia punya karakter range-nya semakin ke kanan ya. Berarti dia bisa lintas negara, bisa jarak jauh. Ya, jadi kalau kita memahami grafik ini seperti itu. Jadi 5G paling kanan dan atas, berarti data rate-nya paling tinggi, range-nya juga paling tinggi. Nah, cuma ada kelemahan nanti ya, nggak ditampilkan di sini. Powernya paling besar ya, kebutuhan energinya paling besar. Ya, jadi setiap teknologi komunikasi di sini ada punya plusnya dan minusnya. Ya, nah, contoh yang paling data rate-nya paling kecil, kemudian range-nya paling kecil apa? Kelihatan di sini ya. Apa? NFC. Ya, NFC yang bisa kalian lihat ya, itu harus ditempelkan kan di kartu. Dia agak jauh nggak bisa. Berarti range-nya sangat pendek. Ya kan, harus ditempelkan dulu ya, baru detect. Nah, kemudian data yang dimasukkan di situ juga sangat kecil. Ya, kalau yang kalian pakai kan untuk kartu tol gitu kan, dia cuma nyimpen nominal kan gitu, cuma nyimpen nominal 100.000, 50.000, itu kan data yang sangat kecil, bukan data gambar gitu kan. Nah, sehingga kalau kita ngelihat ini benar NFC paling kiri dan paling bawah gitu ya. Nah, yang menarik itu yang sekarang yang banyak dipakai di IoT itu yang kanan bawah-bawah ini ya, seperti LoRa, NB-IoT, Sigfox. Ini adalah protokol-protokol yang sangat populer dipakai di perangkat IoT ya, karena dia punya kelebihan ya, dayanya sangat kecil, energinya sangat kecil. Jadi bisa kamu pakai baterai, bisa tahan berbulan-bulan kalau pakai ini. Tapi jangkauannya jauh, range-nya jauh. Nah, data rate-nya tetap kecil karena data IoT itu rata-rata biasanya adalah data-data kecil ya. Misalkan kayak gini sensor gitu ya, cuma deteksi mobil masuk keluar ya. Berarti kan cuma deteksi ya dan tidak. Nah, bukan data gambar kan, bukan data yang sangat besar. Nah, makanya penggunaan protokol yang kanan bawah itu sangat populer hari ini untuk IoT ya, karena punya konsumsi energi yang kecil tapi jangkauan yang sangat luas gitu ya. Dan terakhir adalah di application layer. Nah, ini karena teman-teman dari teknologi informasi harusnya banyak explore di area ini ya, di application layer ini. Jadi setelah perangkat kalian bangun, kalian harus membuatkan interface ya. Kalian harus membuatkan UI-nya, UX-nya juga. Bagaimana kita melihat aplikasi ini bermanfaat ya. Misalkan kalau ada sistem parkir, mobilnya masuk, ada animasinya misalkan gitu. Ya, atau ada tampilan apalah yang interaktif. Berarti kita mainnya di sisi application layer paling atas. Jadi kamu harus mendevelop aplikasi web base ataukah mobile base ataukah desktop base, itu letaknya ada di paling atas. Kalian juga harus melakukan setting server. Bagaimana data itu nanti bisa masuk tersimpan di database yang kalian buat. Berarti pengetahuan dasar lah ya tentang server harus tahu. Bagaimana menginstal database ya. Kemudian PHP engine-nya misalkan, atau mau pakai Python berarti pakai Python engine dan lain-lain. Nah, termasuk sebenarnya keamanan gitu ya. Kalau nanti data IoT ini kita komersilkan ya, kalian harus memikirkan sisi
security-nya ya. Jadi servernya juga harus disetting, firewall-nya harus disetting, semuanya harus disetting. Gitu ya. Nah, pilihannya banyak hari ini ya. Bermunculan yang namanya sekarang itu kan serverless gitu ya. Jadi kita nggak perlu harus bikin server, tapi kita bisa sewa. Nah, contohnya ya AWS, Google Cloud Platform, Azure. Nah, ini banyak dipakai di IoT. Jadi PSU-Go. Jadi kalian nggak harus membeli server fisik, tapi kalian bisa pakai service-service yang sistemnya sewa. Nah, ini sangat menguntungkan kalau untuk startup hari ini ya, karena usahanya kan masih belum jelas biasanya ya startup kan. Sehingga dia harus perlu testing pasar dulu. Kalau nanti ternyata laku, beli sendiri servernya. Tapi kalau nggak laku nggak rugi karena dia hanya sewa. Ya, hanya sewa bulanan di service-service kayak AWS dan lain itu. Ya, jadi itu ya gambaran tentang IoT, bagaimana antar layer ini saling berinteraksi dan apa yang harus kalian lakukan. Berarti memang IoT ini IT-nya ada, network-nya ada, elektroniknya ada ya. Untuk menguasai perception layer elektronik banget ya, kalian harus menghubungkan kabel, sensor dan lain-lain. Network-nya masuk karena kalian harus setting IP dan lain-lain. Kemudian cloud-nya atau aplikasinya juga sangat banyak yang harus dikerjakan di sana ya. Sehingga dengan kalian menguasai masing-masing layer ini, nanti hasil seperti yang di depan saya ini kalian bisa buat ya untuk project based learning setelah UTS ya. Oke, baik teman-teman, di sini kami akan mendemonstrasikan terkait project smart parking system kami, yang mana proyek tersebut terintegrasi langsung secara real time dengan website kami. Oke, yang pertama mungkin saya coba ingin mengakses autentikasi keamanan yang mana menggunakan sensor RFID. Nah, setiap kartu di sini itu memiliki UID yang berbeda-beda tiap kartunya. Coba kita tap masuk. Nah, nantinya di website ini nanti akan muncul RFID yang terdeteksi. Contohnya di sini RFID aktif 1. Tadi kan kita 2. Nah, tadi kan kita sudah meng-tap RFID-nya, yang mana tadi itu yang di recent activity-nya itu nanti akan masuk RFID card, UID kartunya, lalu muncul tulisan masuk. Oke, coba kita tap sekali lagi. Oke, nah sekarang sudah terdeteksi. Ketika kita meng-tap 2 kali kartu, itu logikanya jadi yang pertama itu masuk dan yang kedua itu keluar. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan terkait dengan slot parkir secara real time, yang dimana kami menggunakan sensor ultrasonik tipe HCSR04. Di sini kami menggunakan 2 sensor ultrasonik. Coba kita masuk ke parkir yang pertama. Oke, di sini saya tunjukkan. Nah, semisal parkir yang pertama yaitu kita analogikan sebagai parking area yang A itu. Ketika parkingnya itu terisi, maka otomatis tampilan mobilnya itu akan mengisi slot parkirnya. Dan untuk tampilan dashboardnya kami buat seperti ini. Jadi logikanya setiap 2 menit itu akan dihitung nominalnya sebesar Rp5.000. Jadi kelipatan dari itu nantinya akan dikali. Contoh lagi, kita masukkan yang parkir yang kedua. Oke, yang parking B. Belum. Oke, nah ini tampilan ketika mobil memasuki ke slot parkir yang B. Oke, mungkin selanjutnya di sini, di sini juga masuk pada historinya, yang mana di tampilan histori atau riwayatnya itu ada tulisan tiap jamnya itu, misal 10.51 yaitu parking A keluar, 10.14 yaitu parking area A keluar,
Nah, seperti itu. Oke, lanjut sekarang. Nah, kita akan mencoba yang fire detection dashboard-nya. Nah, jadi kita menggunakan analogi ketika sensor tidak mendeteksi api itu, maka nanti indikatornya itu akan muncul warna hijau atau safe atau kondisi masih aman. Nah, jika kita coba nyalakan api, kita tes terlebih dahulu. Nah, nantinya ketika sensor mendeteksi api, nanti otomatis buzzernya akan menyala dan indikatornya juga akan naik. Dan tulisan pada dashboardnya itu akan nanti akan ada notifikasi danger dari fire statusnya. Dan untuk dashboardnya sendiri nantinya itu akan muncul di notifikasi sini. Nah, di sini sudah terdeteksi yang mana ada indikatornya yang tadi itu danger tadi itu masuknya di jam 11.01 tadi. Oke, mungkin itu saja demo dari proyek kelompok kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah demonstrasi miniatur project IoT tadi ya, mungkin kan teman-teman sudah mulai ada gambaran ya tentang Internet of Things itu seperti apa. Nah, silakan jika ada pertanyaan, silakan dilontarkan ke saya, nanti kita jawab gitu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Dalam materi ini saya izin bertanya, apa itu yang membedakan sistem IoT dengan sistem embedded biasa? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi sistem IoT dengan sistem embedded biasa. Tadi saya jelaskan bahwasanya IoT ini akan powerful gitu ya, punya manfaat ketika dia terhubung dengan server gitu ya, terhubung dengan internet. Nah, sistem embedded yang kita kenal ini sebenarnya elektronika ya, elektronika biasa sebenarnya, tidak terhubung dengan jaringan. Jadi dia sistem standalone atau berdiri sendiri tanpa butuh internet. Nah, kalau yang seperti itu belum bisa kita katakan IoT gitu ya. Karena dia hanya sistem standalone yang dia jalan hanya di lokal gitu ya. Tidak bisa ngasih notif ke kita, nggak bisa kita monitor, nggak bisa kita kendalikan jarak jauh ya. Cuma untuk jadi IoT, embeddednya juga harus ada. Embeddednya harus kita tambahkan modul komunikasi agar dia bisa berkomunikasi dengan server. Baru itu kita sebut sebagai Internet of Things ya, teknologi Internet of Things. Gitu ya, kata ya. Oke, pertanyaan kedua ada? Oke, silakan Angga. Izin bertanya Pak, jadi aku mau nanya tentang tantangan untuk mengelola koneksivitas antar berbagai perangkat IoT. Jadi misal perangkat kita menggunakan Wi-Fi atau Zigbee atau LoRaWAN atau 5G, mungkin perangkat IoT itu bisa gimana cara menangani masalah tersebut dalam perangkat IoT itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi memang banyak pilihan ya teknologi komunikasi yang akan kita pakai, dan ini sangat bergantung pada kasus kita. Ya, misalkan kalau kasusnya kalian akan membuat sebuah aplikasi IoT di hutan misalkan ya, di rural area yang kita sebut rural area. Ya, itu sudah jelas kalau areanya rural itu pasti tidak ada internet ya, tidak ada jaringan 4G, nggak ada 5G apalagi gitu kan. Berarti nggak bisa kalian memilih 5G di situ. Karena tidak ada infrastruktur di sekitar itu. Sehingga pilihannya harus nyari di mana nih teknologi yang nggak perlu BTS, nggak perlu 5G, pilihannya jatuh pada yang di bawah-bawah gitu ya. Nah, itu bisa kita pilih LoRa atau Sigfox atau NB-IoT ya. Karena kita mau memonitor jarak jauh juga, tapi di hutan gitu kan. Berarti ada nggak teknologi komunikasi yang dia bisa melempar data jarak jauh tapi tidak menggunakan sinyal komunikasi 4G, 5G gitu ya. Nah, ternyata ada gitu kan. Kita bisa memilih LoRa misalkan di situ ya. Jadi LoRa ini komunikasi yang menggunakan bandwidth yang rendah ya, yang biasa kita pakai untuk walkie talkie sih biasanya.
Nah, tapi kita bisa tumpangi data IoT di situ. Ya, misalkan baca sensor suhu kelembapan yang kita taruh di hutan. Gitu kan. Nah, itu data itu kecil, itu bisa dibawa sama LoRa. Nah, untungnya adalah dia nggak butuh internet, datanya bisa ditransmit dengan jarak yang teorinya bisa sampai berkilo-kilo gitu ya. Ya mungkin sekilo atau 2 kilo lah kalau realnya ya. Nah nanti data itu setelah sampai di sisi penerima, nanti kita naikkan ke cloud, bisa kita relay istilahnya ya. Jadi misalkan dari hutan kita lempar dulu ke desa terdekat, ya dari desa terdekat kita naikkan ke IoT menggunakan 4G atau 5G, karena di desa sudah ada infrastruktur itu kan. Nah, sudah ada internet biasanya kan. Nah jadi polanya adalah sangat menyesuaikan case-nya seperti apa. Ya, tidak selalu dari hardware, dari sensor itu langsung pakai internet, tidak harus. Ya. Tapi kita bisa merekayasanya, menghubungkannya dengan teknologi yang radio, ya, pakai radio gitu, tidak langsung internet. Kita kumpulkan dulu di satu tempat yang koneksi internetnya bagus, baru kita lempar ke cloud. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Makanya pemilihan teknologi komunikasi yang di layer network ini sangat bergantung pada case-nya. Ya. Misalkan di situ di sawah atau di perkotaan ya. Kalau di perkotaan pasti jaringan 4G, 5G, internet pasti bagus. Ya, kalian bisa langsung pakai 4G sama 5G di situ. Tapi kalau kasusnya di sawah, di hutan, di tempat yang susah sinyal, berarti harus melakukan rekayasa gitu ya, atau engineering begitu. Gitu ya, enggak ya? Oke, terima kasih. Oke, kita berada di ujung perkuliahan hari ini ya. Saya harap teman-teman sudah mulai ada gambaran bagaimana tentang arsitektur IoT itu ya dibangun, dan kira-kira juga sudah punya gambaran nanti mau bikin project apa, memilih use case apa untuk project setelah UTS ya, karena di mata kuliah ini kita project based learning, jadi output dari mata kuliah ini harus menghasilkan produk IoT ya, sehingga dari konsep arsitektur ini kalian harapannya sudah punya use case-nya akan apa, kemudian teknologi yang mau dipilih apa. Ya misalkan milih yang kasus di hutan tadi berarti tidak bisa memaksakan pakai 4G berarti kan. Dia harus memilih yang tepat gitu kan. Nah, oke, semoga jelas ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.